Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar hari ini? Bapak harap semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, pada hari ini hari Rabu ya, kita melanjutkan ke pembelajaran 4 ya, di tema 2 dan subtema 1. Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Berdayung bersama temanmu. Sebelumnya, berikan tanda, ya, ingat yang satu ketukan dan dua ketukan kemarin, ya. Masih ingat semuanya, ada tanda lingkaran dan setengah lingkaran. Sesuai jumlah ketukan pada lagu. Dan ini teksnya, nanti kalian buat di buku tulis kalian, ya. Buat teks lagunya dan buat tandanya, ya. Apakah dia nadanya satu ketukan atau dua ketukan disertai dengan juga ya simbol atau tandanya yaitu lingkaran dan setengah lingkaran pada teks lagu Berdayung ya. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Lalu benda apa yang bentuknya berubah? Nah, dari kalian masih ingat apa alat yang digunakan dan benda-benda apa saja yang dipakai untuk bermain perahu kertas? Nah, jadi untuk bermain perahu kertas seperti kemarin disiapkan baskomnya, air dan juga perahu kertasnya. Jadi alatnya ada 3 benda yang digunakannya ya, mulai dari baskom, air dan juga perahu kertasnya. Itu benda-benda yang digunakan. Lalu ada benda yang bentuknya berubah dan bentuknya tidak berubah. Apa yang berubah? Contohnya air. Ya, air apabila dimasukkan ke dalam tempat mana saja dia akan berubah bentuknya menyerupai benda yang ditempatinya. Lalu mari kita lakukan kegiatan berikut. Ya, sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Ya, di sini boleh untuk bagian sirup atau minyaknya mungkin bagi yang ada saja ya, bagi yang tidak ada atau merasa sedikit kesulitan boleh tidak melakukan yang bagian sirup dan minyak ya, tapi secara keseluruhan nanti hasilnya akan tetap sama dianya ya. Baik, cara kerjanya. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Lalu, perhatikan bentuknya. Dia berubah atau tidak berubah bentuknya. Ya. Lalu yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Jadi kelereng itu apabila dimasukkan ke dalam gelas itu bentuknya berubah atau tidak. Ya. Apakah dia tetap ataukah berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Ya, lalu perhatikan bentuknya, apakah air tersebut berubah atau tidak. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati lagi, apakah bentuk air tersebut berubah atau tidak. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Lalu perhatikan juga bentuknya, apakah berubah atau tidak. Jadi step by step dari setiap kegiatan atau cara kerjanya ini dilaksanakan satu persatu ya. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, untuk bagian sirup atau minyaknya mungkin jika merasa kesulitan atau agak susah, boleh tidak dilakukan. Tetapi tetap hasilnya nanti ditulis juga di kolomnya seperti yang ada di sebelah. Di 5 kolom itu ada kelereng, air, pensil, sirup, dan minyak. Dia untuk minyak dan sirup itu hasilnya akan menyerupai seperti air. Hasilnya akan sama ya. Jadi boleh diikuti cara kerjanya, lalu hasil pengamatannya nanti ditulis di kolom yang sudah disediakan. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Sama, bentuknya seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, nak atau adik?
Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, nah, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi ini adalah percakapan ibu dan anaknya ya. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan media air dengan botol dan gelas. Lalu dia menyimpulkan bahwa air bentuknya dapat berubah tergantung dengan tempat yang ditempatinya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Perhatikan contoh berikut. Di setiap kotak terdapat dua botol, ya, terdapat dua botol di setiap kotak. Di situ ada 4 kotak, lalu 4 kotak ditulis 4, dan setiap kotak terdapat 2 botol, lalu ditulis 2. Ya, jadi ini menulis bentuk perkaliannya. Ya, bentuk perkaliannya di setiap dia terdapat 4 buah botol. Maka 4 dikali di setiap kotak terdapat 2 botol. Berarti 4 dikali dengan 2 sama dengan hasilnya 8, atau 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Lalu tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ya, ditulis bentuk perkaliannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Di situ ya ada 5 soal. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis dan disertakan nama, hari, dan tanggalnya. Setiap berpindah kertas, jangan lupa tetap ditulis hari dan tanggal dan juga namanya. Baiklah ya, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.